Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Puji syukur pada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemberian yang senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan dan diberi kesempatan sehingga dengan kesehatan tersebut kita pada pagi hari ini keluarga besar SMK 3 Banjarmasin bisa menghadiri kegiatan workshop penyusunan RPP ini yang insya Allah akan dilaksanakan hari ini dan besok dalam keadaan sehat. Kemudian kita juga diberikan kesempatan untuk selalu meningkatkan kecerdasan yang tidak hanya intelektual, emosional, spiritual. Mudah-mudahan kita meningkat lagi menjadi pribadi-pribadi yang cerdas sosialnya. Salam serta salam tidak lupa tercurah selalu kehadirat Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang sama-sama kami hormati Bapak Endarta selaku pengawas pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Yang sama-sama kami hormati Kepala SMK Negeri 3 Banjarmasin. Yang sama-sama kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu pendidik SMK Negeri 3 Banjarmasin. Untuk kegiatan pembukaan workshop penyusunan RPP daring pada hari ini, untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita membuka kegiatan pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Untuk kegiatan yang kedua, kami mintakan sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 3 Banjarmasin sekaligus arahan dan juga pembukaan workshop pada pagi hari ini. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan, kita ambil berkahnya, ilmunya yang dulu, sekarang dan sampai seterusnya. Bapak pengawas SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan yang juga sebagai pengawas pembina, karena prinsipnya bagi kami semuanya pengawas itu adalah pembina, ya, karena hanya pembagian saja untuk yang sebagaimana dipetahkan melalui Korwas, ya, tapi pada hakikatnya semuanya adalah memberikan pembinaan yang kehadirannya selalu kita nantikan dan kita rindukan bersama kita semuanya di sekolah. Dan yang juga saya hormati Wakasek Bidang Kurikulum bersama dengan tim panitia kegiatan workshop penyusunan RPP, Bapak Ibu Kepala Program Keahlian, Ketua Kompetensi Keahlian, Kepala Lab, Kepala Unit-unit kegiatan, dan juga seluruhnya peserta kegiatan workshop penyusunan RPP daring pada kesempatan hari ini. Tentunya tiada kata lain mengawali ini semuanya yang sangat memberikan pendalaman kepada kita mengambil keberkahan kegiatan ini, sehingga tidak cukup kita dapatkan ilmunya dari ayahanda Bapak kita Bapak Endarta, tetapi juga
bisa dilanjutkan di dalam implementasi kepada sentuhannya ke anak-anak kita, sehingga akan berlipat ganda manfaatnya. Karena sesuai dengan yang disampaikan di dalam Al-Quran, nasnya juga jelas, pun juga yang agama lain, bahwa tidak cukup menjadi pribadi yang soleh, solehah, atau menjadi orang baik, tetapi juga harus bermanfaat. Sehingga Rasulullah pun atau dari agama manapun yang dianutnya, bahwa ketika sudah menjadi pribadi yang bermanfaat, artinya itulah hakikat manusia yang pilihan. Dan baginda Rasul pun mendapatkan gelar rahmatan lil alamin karena kebermanfaatannya bagi lingkungannya. Sehingga dalam kesempatan ini tentunya rasa puja dan puji syukur setinggi-tingginya itulah yang satu kata, satu awal yang tepat bagi kita semuanya, sehingga atas begitu luasnya yang kita semuanya tidak bisa menghitungnya, mulai yang disadari secara dengan kesadaran penuh maupun puncak kesadaran, atas yang kita terima di dalam setiap waktu kita, keseharian kita, dengan yang terang-terangan melalui permintaan doa kita, mulai doanya yang secara umum maupun yang ricik maupun yang khusus, yang detail. Namun Bapak dan semuanya, seiring kita bertambah meningkatkan kualitas kita, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah juga, biasanya semakin tua semakin berisi dengan Bapak Ibu profesi yang sangat mulia sebagai guru, maka ciri-ciri orang yang semakin dekat dengan Tuhannya itu adalah doanya itu semakin sedikit, kan? Tetapi yang banyak adalah munajatnya, karena semakin banyak doanya biasanya semakin dihiasi doa-doa yang sifatnya duniawi, kan? Tetapi ketika semakin sedikit, tetapi di sedikit itulah semakin kualitasnya yang diminta sebagai pribadi yang tadi kami sampaikan, yakni yang soleh, solehah, tetapi bermanfaat. Bapak dan Ibu, tentunya salat dan salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW serta dengan sahabat, kerabatnya, dan para zuriatnya, dan kita juga para umatnya, untuk sama-sama kita bisa memberikan teladan kepada anak-anak kita sebagaimana kita meneladani beliau, sehingga sudah barang tentu melekat di dalam kita profesi mulia seorang guru itu sendiri. Termasuk dalam kesempatan yang berharga pada hari ini, kan, kita juga tidak bosan-bosannya, kan, tidak bosan-bosannya untuk menambah dan terus untuk ngecas ilmu kita, karena sudah jelas, kan, dan Bapak Ibu juga semuanya sudah sangat memahami bahwa di dalam menuntut ilmu itu mulai dari ayunan, buayan, juga sampai ke liang lahat, dan itu pun juga tidak akan habis, ibarat tinta di lautan samudera itu untuk terus mencari dan mencari ilmunya Allah. Termasuk diantaranya pada kesempatan ini, kan, itu adalah juga bagian dari ilmunya Allah itu sendiri. Balihu ani walau ayat. Rasulullah ketika di dalam tawaf wadahnya, sampaikan apa-apa dariku walaupun satu ayat. Tetapi yang lebih luas bahwa ayat di sini adalah, kan, tidak berarti adalah ayat suci yang ada di dalam kitab Allah, di dalam Al-Quran. Tetapi di sana adalah ayat itu semuanya hamparan di dalam sekitar kita, itu adalah merupakan bagian dari ayat-ayatnya.
ya. Apalagi yang ini di dalam rangka untuk memberikan peningkatan kualitas layanan pendidikan kepada anak-anak kita, sehingga ya tidak hanya kuantitasnya yang bertambah tetapi kualitas sentuhannya juga meningkat, sehingga anak-anak kita juga menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentunya ya mari sama-sama kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan waktu yang sebenarnya singkat, sebenarnya waktunya sangat kurang sebenarnya Bu ya, tapi mudah-mudahan dengan ini nanti sebagai stimulus untuk lanjutannya ya. Saya yakin apa yang ada ini kalau 2 hari 3 hari pun juga bahkan itu mungkin 1/4 dari mukodimanya apa yang ada di Pak Endarta ya, terkait dengan RPP daring ini ya kan. Tetapi saya yakin tidak sebatas itu, karena beliau itu begitu care-nya. Bapak Ibu tidak mesti dalam kesempatan ini mau telepon, mau WA, mau hadir langsung ingin ketemu di mana, insya Allah selama ini seperti itu ya beliau ya. Namun demikian Bapak Ibu, sangat mohon maaf sekali sehingga yang kemarin ketika panitia menyampaikan untuk kegiatan ini dilaksanakan rencana daring, begitu saya kurang mengizinkan karena apa, terkait dengan yang sifatnya praktek ya kan, sehingga Bapak dan Ibu juga sudah merasakan bagaimana dengan anak-anak banyak hal yang memang tidak bisa disentuh dengan kegiatan daring. Kita bukan menafikan daringnya, sangat bagus, sangat bermanfaat, sehingga ini yang juga dari rumah alhamdulillah ikut dalam kegiatan ini, mengikuti langkah-langkahnya ya kan, juga kami ucapkan terima kasih. Namun demikian yang bersama-sama di sini ya langsung ya kan dengan narasumber tentunya juga yang Bapak Ibu ya yang ada ini nanti juga diharapkan yang, karena sama-sama memang di dalam menerimanya, tetapi kecepatannya dan ketepatannya juga belum tentu sama ya kan. Untuk itu nanti yang mungkin lebih cepat mengakses apa yang disampaikan di depan seperti biasanya bisa menjadi tutor sebaya gitu, sehingga sangat membantu kita semuanya ya kan. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ya kan, walaupun di masa pandemi seperti ini, kita yang thalabul ilmi ini yang sama-sama untuk menambah ilmu, karena siapa orang yang niat jelas tegas menambah ilmu, maka berangkat dari rumah itu yang menjaganya itu adalah Allah langsung ya kan, yang menjaga itu adalah langsung Tuhannya, bayangkan ya. Sehingga insya Allah kita semuanya ya disehatkan, dimudahkan, dilancarkan untuk sama-sama berada di ruang di dalam mengikuti apa yang nanti di sharing ya kan, apa yang nanti di care oleh ayahanda kita, yang tentunya Bapak dan Ibu ya perlu pendalaman-pendalaman ya. Untuk pendalaman-pendalaman itu nanti di sanalah letaknya lanjutan maupun kepada implementasi prakteknya. Bapak dan Ibu yang ulun hormati, memang kita di dalam, saya yakin Bapak dan Ibu sudah bisa, sudah jauh lebih bisa bahkan dari ulun maupun dari Pak Endarta, karena tidak satu-satunya sumber yang didapatkan di dalam kita meningkatkan ilmu. Namun dalam kesempatan ini izinkan sekolahan juga bersama dengan Pak Endarta itu untuk kita sama-sama untuk memperkaya ilmu itu, karena ketika dari sudut pandang yang sangat terbatas seolah-olah kita mengetahui ya kan, dari kacamata yang sempit karena kita dari 1, 2, 3 sumber, maka biasanya seolah-olah mengetahui. Dan orang yang mengatakan sudah mengetahui itu pada hakikatnya adalah pengetahuannya masih ada di level rendah. Itu di dalam bidang apapun Bapak Ibu ya, mohon maaf
Kalau yang mencongak seolah-olah tahu, ya kan, biasanya masih ada di level itu, mungkin tahu memang, tetapi levelnya di tingkat yang masih bawah. Karena semakin luas, ya kan, semakin banyak, apalagi sampai diberikan oleh Allah, ya kan, rambutnya memutih, itu adalah kesempurnaan usia, maaf Pak. Ya, itu adalah kesempurnaan, itu mengibaratkan seperti itu ya. Jadi akan semakin berisi, ya kan, akan semakin berbobot, maka pasti akan semakin merasa kurang ilmunya. Semakin luas wawasannya, semakin merasa kurang. Tidak ubahnya Bapak Ibu kalau kita ilustrasikan adalah ibu-ibu terutama yang bisa mengupas bawang, ya. Ketika kupasan pertama dianggap wah sudah, ini sudah bawang, isinya bawang, ternyata masih ada kulit lagi dan dikupas lagi, ya kan. Berikutnya dikupas lagi, ternyata yang isi bawangnya itu kecil di tengah itu, ya kan. Sama halnya dengan ketika orang pengetahuan sedikit, tahunya SMK 3, tanya tahu, dia akan ngotot tahu, padahal yang bersangkutan baru mengetahui dari Pak Delizer misalnya, sudah seolah-olah tahu, ya kan. Dengan mereka yang sampai pintu gerbang, oh tahu SMK 3, oh tahu gerbang seperti ini sekolahnya, baru melihat dari gerbang, tahu juga memang, ya kan. Tetapi ada juga yang tingkatannya lebih, mereka sudah masuk, ya tidak hanya cukup di pintu gerbang memutu, tetapi sudah masuk. Oh ternyata sampai lapangan, oh SMK 3 ini punya lapangan, punya masjid, ada kantornya yang terlihat, ya. Nah, ya kan, artikan school di SMK 3, nah ini pengetahuannya akan lebih kompleks mereka. Ya, ketika lebih kompleks maka akan mengatakan kepada yang pertama tadi betul, tapi baru sebatas informasi dari Pak Delizer. Yang satunya tadi, oh baru itu pintu gerbangnya saja ternyata. Dan yang kompleks tahu semuanya tadi juga masih kalah, ada lagi yang lebih tinggi. Ternyata ada yang melihat SMK 3 pakai drone, ya kan. Oh SMK 3 ini petanya seperti ini, bangunannya begini, tidak cukup pada gambar. Dan ternyata tidak terbatas lagi, ada yang lebih tinggi lagi, ada yang naik helikopter. Oh SMK 3 itu di sekitarnya ada ini, terus ada SMK yang lain atau sekolah yang lain, dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi itulah definisi ilustrasi bahwa semakin luas kita sudut pandangnya, semakin banyak kita ilmunya, walaupun di dalam hal yang sama tentang RPP itu sendiri, maka akan semakin membuka cakrawala kita itu untuk semakin bijak dan semakin nyaman di dalam kita mengelola kelas, di dalam untuk ini kan membuat rel, ya kan. Relnya KBM itu, relnya pengelolaan kelas itu akan lebih jitu untuk menuju kepada stasiunnya, sehingga ketika melalui tidak keluar dari rel, atau kalau tergelincir juga tidak jauh juga tergelincirnya, kan gitu. Ya, apalagi Bapak Ibu di tengah situasi yang tidak diduga semuanya, kita dituntut untuk beradaptasi di masa pandemi ini, ya kan, dituntut untuk beradaptasi dengan keadaan yang sekarang. Muncul lagi, ya kan, setelah di masa pandemi kegiatan daring, muncul lagi edaran terbaru adanya kurikulum darurat, ya kan. Padahal baru-baru saja untuk kemerdekaan tadi, kemerdekaan belajar, kemerdekaan di dalam mengelola sekolah, ya kan. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Maka dengan kita memperluas tadi, ya kan, memperluas hasanah tadi, hasanah keilmuan itu, maka dengan berbagai perubahan-perubahan itu, insya Allah kita bisa mengadaptasikan diri semuanya itu, ya kan. Seperti beliau, ya kan, mau kurikulum ketetapan dari Jakartanya
ya, maupun yang kurikulum KBK yang dulu gencar seperti itu, mau KTSP, mau K13, K13 pun juga ya kurikulum 2013 mengalami beberapa kali penyempurnaan, ya kan? Dan itu ya insya Allah karena mengetahui, semakin banyak mengetahui, di dalam mengetahui itu maka di sana letaknya akan semakin bijak di dalam memakai. Dan di sana Bapak Ibu, termasuk kesempatan ini di dalam menuju untuk itu, maka sudah barang tentu kita akan semakin, kalau bahasanya Pak Wikan itu di dalam webinar itu, walaupun konteksnya tentang vokasi seperti yang kami kemarin sampaikan, bahwa di tengah situasi untuk menuntut perubahan kita semakin dibingungkan. Tapi dengan kebingungan itu kita semakin disadarkan, ya, akan semakin kreatif, akan semakin cerdas di dalam menentukan. Ya, artinya Bapak dan Ibu semuanya dan kita semuanya mau untuk naik level, ya kan? Ketika orang mau naik level pasti dihadapkan dengan permasalahan, pasti dihadapkan dengan kebingungan, ya kan? Kalau saya sering ngobrol dengan Bapak dan Ibu yang kadang-kadang di ruangan, itu juga bagian dari doanya Rasulullah, ya. Doanya Nabi Muhammad itu diantaranya Allahumma jidni tahayyaran, ya Allah tambahkanlah kebingunganku. Jadi setiap hari itu semakin banyak wahyu yang didapatkan, ya kan? Semakin matangnya Rasulullah setelah dilantik oleh malaikat Jibril dari Gua Hiro turun naik selama 6 tahun itu, ya semakin luas wawasan baik lahiriannya maupun batinnya. Tetapi, ya kan, seluasnya Rasulullah itu selalu mintanya ditambahkan kebingungan. Tetapi kebingungan yang di sini yang dimaksud ya bukan bingungnya kayak orang nggak ada harapan atau orang tersesat, tetapi bingungnya itu kan bahasa Arab ya. Jadi lebih enaknya itu menyentuh kepada kebingungan yang dimaksud itu penasaran, ya kan? Bingung yang dimaksud di sini adalah bingung penasaran. Dengan demikian maka akan terus belajar. Maka segala indrawinya itu bekerja. Oh ini kok begini? Oh sekarang ada pandemi. Kenapa yang sekarang ada RPP begini? RPP yang kemarin masih belum sempurna mempelajarinya, masih baru banyak belajar di MTMP, belum memahami, dan juga masih mungkin di sini tidak ada ya, masih banyak copy paste-nya, ya kan? Ada yang kreatif masih diubah-ubah sedikit, ada yang karena tuntutan waktu ternyata nama sekolah dan kepala sekolahnya masih di tempat lain, kan begitu kan? Sekarang muncul lagi RPP 1 lembar pulang, ya kan? Tetapi dengan pengetahuan yang semakin banyak tadi, yang tidak merasa tahu, ya kan? Tidak merasa sudah cukup ilmunya, maka akan semakin enak menghadapi itu semuanya. Ya. Artinya siap untuk naik level. Ya kan? Karena kalau tidak naik level itu ya di zona aman aja, cukup yang dia ketahui saja, tetapi dirinya adalah tidak naik menuntut ilmu. Misalnya matematika ingin sederhana, cukup ada di SD kelas 2, kelas 3, ya. Matematikanya SMP atau matematikanya kelas 6 lebih rumit kan? Apakah cukup yang tadi cukup pengetahuan di matematika yang kelas dasar tadi, kelas bawah, ya? Naik lagi tingkat SMA, SMK, berbeda lagi matematikanya, apalagi SMK banyak matematika terapan, bikin bingung lagi kan, bingung dalam artian penasaran tadi. Naik lagi ke perguruan tinggi, ke S1, ya, tingkat matematikanya berbeda lagi, ya kan? Tetapi ketika tidak mau ke sana, ya tadi pengetahuan cukup di tingkat SD tadi, ya memang bisanya di tingkat itu akhirnya. Yang akhirnya juga seolah-olah bisa, gitu kan. Tapi berbeda yang tadi terus meningkatkan matematikanya sudah di tingkat S1, strata 1, naik lagi ke S2, naik lagi ke S3, dan disempurnakan lagi mengejar sebagai seorang profesor, ya kan. Apa yang didapatkan?
semakin tinggi mereka akan semakin mendapatkan kebingungan, penasaran itu, karena ilmunya semakin luas dan semakin merasa kecil, tidak ada apa-apanya ya kan di hadapan Allah. Dan dengan demikian maka tidak gampang menjustifikasi, menyalahkan yang lain bahwa misalnya terkait PPO ini nggak benar, oh ini nggak benar, yang benar seperti punya itu, tidak seperti itu. Tapi karena pengetahuan yang luas tadi, yang ini juga benar, tetapi ini bagian ini loh, ya kan? Oh yang ini ternyata benar juga, tapi karena belum ada sentuhan ini, ya kan? Nah harapannya mudah-mudahan dalam kesempatan ini, ya, yang nanti diajak berbingung-bingung oleh Bapak Endarta, ya, kita akan senang dengan kebingungan itu, ya. Kita menuju kepada doanya Rasulullah itu untuk Allah majidni takhayyaran, menambah kebingungan, ya kan. Jadi itu Bapak dan Ibu selamat mengikuti kegiatan ini sampai tuntas, karena ini harus diikuti tahapan penuh tahapannya sehingga biar nyambung kan begitu kan, sehingga tidak ada yang terputus. Kalau ada yang terputus itu nanti kalau bisa ya punya waktu tanya ke kawannya masih mending, ya kan. Tapi kadang-kadang kesibukannya berbeda lagi itu biasanya kan begitu, ya kan. Sehingga dengan demikian tidak ada yang missing link tadi, ya kan. Tidak ada yang terputus juga pengetahuannya. Saya yakin Bapak Ibu semuanya oleh Allah disehatkan, ya kan, diberikan kemudahan dan kelancaran akan kita semuanya, sehingga kita semuanya nanti setelah dengan Pak Endarta ini mendapatkan tambahan ilmu, atau sudah tahu tapi semakin mempertajam ilmunya, ya kan, semakin bermanfaat tentunya, sehingga dengan demikian keberkahan dari Allah akan melimpah kepada kita semuanya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, hari Kamis, kegiatan workshop penyusunan RPP daring SMK Negeri 3 Banjarmasin tahun pelajaran 2020-2021 dinyatakan sama-sama resmi kita mulai sampai tuntas buat semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, perkataan yang kurang tepat, ya kan. Tentunya kelebihan punya Allah semata. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan sambutan dan juga sekaligus membuka kegiatan workshop pada pagi hari ini. Kemudian untuk mengambil berkah kegiatan kita, kami mintakan kepada Pak Delizar satu Karanegis untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Pada Bapak kami persilakan. Untuk mengambil berkah kegiatan hari ini, marilah kita berdoa, bacakan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula kegiatan pembukaan workshop penyusunan RPP daring SMK Negeri 3 Banjarmasin tahun pelajaran 2020-2021. Bapak Ibu yang berbahagia, kami selaku pembawa acara mengucapkan permohonan maaf dan juga terima kasih seandainya dalam kegiatan pembukaan ini dan seterusnya ada bagian-bagian yang kurang berkenan. Kami mengucapkan permohonan maaf dan kami akhiri kegiatan pada pagi hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kami persilakan untuk menikmati hidangan pagi hari ini. Nanti akan kami bagikan. Kemudian kepada Pak Endarta kami sampaikan juga Bapak Ibu yang lain. Jadi pada hari ini peserta workshop kita adalah kebanyakan pengajar normatif adaptif. Jadi untuk besok itu adalah Bapak Ibu pengajar produktif.
Tapi tidak menutup kemungkinan berseling seperti itu Pak. Karena di tempat kita ada Bapak Ibu yang mengajar normatif adaptif memang memiliki kemampuan di bidang produktif sehingga ada yang untuk kegiatan pembelajarannya kita libatkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di grup Dapodik itu kami sudah bagikan format RPP daring yang sudah disampaikan oleh Pak Indarta, silahkan di-download dulu bagi. Kemudian untuk lampiran, di sana ada lampiran SMK di grup Dapodik, kami sampaikan di sana ada KI dan KD penyesuaian untuk kondisi khusus seperti sekarang. Jadi ada mata pelajaran tertentu yang harus pian download di situ, sehingga nanti ketika kita melaksanakan pembelajaran daring itulah KI KD yang harus kita pakai. Jadi tidak lagi menggunakan KI dan KD yang ada biasanya ketika pembelajaran kita secara luring. Nah kemudian juga mungkin hari ini Pak RPP yang pian bagikan kita pelajari itu tidak hanya daring tetapi juga yang luring Pak. Karena nanti untuk di pembelajaran produktif itu, ketika di pembelajaran luring, kami mintakan Bapak Ibu produktif khususnya itu memilah KD pian yang kira-kira bisa daring yang mana, yang harus luring yang mana. Oke. Jadi nanti RPP-nya itu pasti akan berbeda. Karena ketika luring, kalau menggunakan sistem blok kita satu siswa itu hanya bertemu sebanyak 6 minggu saja. Mereka sudah kompeten di bidangnya. Nah, jadi nanti selesai ini kita akan melaksanakan lagi workshop untuk penyusunan job sheet ya, khususnya untuk Bapak Ibu pengajar produktif seperti itu. Jadi kita selesaikan dulu RPP-nya, baru ke job sheet-nya. Silakan Bapak Ibu, kita break sebentar, nanti akan segera kita mulai. 10 menit dari sekarang, 9.40 akan segera kita mulai. Hapus Pak kelas ini Bu. Kelasnya aja hapus, kalau bermasalah. Nggak bisa aja. Iya, tapi berarti suruh masuk kelas. Nggak ada yang masuk riwayat? Boleh nggak ada masuk. Atau kelasnya karena publiknya. Kelasnya private kan? Kan tadi hapus kelas aja nih. Makanya hapus kelasnya aja, hapus kelas aja. Bapak Ibu sekalian, silakan duduk kembali ke meja masing-masing. Segera akan kita sama-sama mengikuti paparan dari Bapak Dr. Andes Endarta MM tentang RPP daring dan juga cara penyusunan RPP luringnya. Pada Bapak kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya Pak Kepala. Saya berterima kasih sekali masih diperkenankan untuk, mohon maaf saya buka ya karena nanti supaya komunikasinya agak jelas.
tapi saya menjauh. Menjauh. Edaran kan nggak apa-apa, Pak. Saya menjauh. Ketika menyampaikan materi, ketika foto, ketika Iya. makan dibuka maskernya. Apalagi makan. Bapak Ibu, sebelum kita kan materi atau istilahnya mungkin sedikit contoh sudah di share kepada Bapak Ibu. Oh, kalau tadi minta yang offline, share saja. Ya, share yang dulu ada saya kirim lah, sharekan sama Ibu biar dibagikan. Sebelum darurat itu loh Pak. Iya. Nah, itu sama kandinya sama. Yang ini, yang terakhir ini tadi di share itu adalah sudah dalam kondisi harus pakai online. Yang itu adalah yang offline. Jadi sudah komplit itu bedanya. HP-nya flashing Pak. Oh, gitu ya. Anyar HP-nya ya. Baik, Bapak Ibu, saya mau mengajak Pian main game. Ya sedikit main game saja. Yang sudah terbiasa. Oh, ini kan anunya. Yang itunya. Itunya. Speakernya mungkin ya. Karena ini tergerak kalau terkejut, amplinya terkejut ketemu dengan ulun, karena ulun adalah tukang ampli itu ya. Ulun tukang ampli, maksudnya basic pengetahuan ulun dan keterampilan itu adalah elektronika, teknik, video ya itu Pak. Makanya terkejutnya dukunnya elektronik nih. Baik Bapak dan Ibu, ya saya mungkin nih nanti kalau ditanya kawan-kawan kenapa itu presenternya tidak pakai masker, karena kalau ditutup suaranya tidak jelas. Tapi ulun berusaha menjauh dari Bapak. Ya, kita berusaha saja sedapat mungkin. Saya mau mengajak Bapak dan Ibu untuk nyoba, bagi yang belum, bagi yang sudah syukur, saya senang sekali Bapak Ibu sudah mencoba menggunakan salah satu model atau salah satu bentuk yang nanti bisa kita variasikan dengan pembelajaran kita pada hari-hari yang kemarin sudah kita coba itu. Jadi bisa menjadi ya untuk main game lah ya, game, tapi game adalah game pendidikan, game pendidikan. Karena itu bagi yang belum mempunyai aplikasinya, kalau main di HP maka bisa download dulu, ntar kemudian nanti siap dimasukkan kode ruangan yang kita pakai saat ini ada 586 351. Kalau pakai laptop tentunya ya tinggal ke alamat webnya saja. Sudah biasa Bapak Ibu pakai? Bagus? Bagus Pak. Iya, memang bagus. Saya sudah suka. Yang belum pakai, mari kita coba pakai ya. Mari kita coba pakai. Selain Kahoot mungkin ada masih beberapa jenis yang lain mirip-mirip ya. Wishes bisa.
ada mungkin supratif ya bisa ya. Ada lagi yang lain? Slide itu juga bisa. Ya. Nah, yang penting kita menambah untuk cara makainya seperti ini. Mungkin nanti bisa ditemukan beberapa yang bisa kita terapkan untuk pembelajaran kita, sehingga pembelajaran kita itu bisa lebih variatif. Bagaimana bisa lebih variatif? Bagaimana Pian mau memakai variatif kalau belum pernah tahu, belum pernah pakai, nggak tahu cara makainya, kan gitu. Tuliskan di dalam RPP kalau belum pernah nyobain. Sudah siap? Baik, kita permainan sedikit dulu. Join dulu tuh belum join Pak. Nah, sudah ada mulai yang masuk ya? Ya join, jadi yang kalau di HP download dulu aplikasinya. Kalau langsung di webnya itu ya www.kahoot O-nya 2.it. Nomor kodenya itu siap? Siap untuk main-main saja ya, main-main tapi ada maksudnya gitu. Tapi bukan untuk menilai kita. Hadiahnya masih ada 4. Masih ada 4 itu. Nanti kita lihat peringkatnya ya. Baik, berapa ini yang sudah masuk nih? Aduh, baru 9, ayo. Ayo. Oke. Monggo 9 ini baru satu sayap saja ini. Mari Bapak Ibu dicoba supaya kita merasakan kalau nanti bisa kita gunakan dengan anak-anak kita, bisa mereka jadi senang, bisa bervariasi kegiatannya. Jadi setelah untuk join berarti Pian harus masuk di webnya, masuknya sebagai Pian sebagai siswa ya, pura-pura sebagai siswa, Ulun pura-pura sebagai guru, pura-pura saja, tapi sebetulnya kita guru semua. Hanya untuk dalam ini kita bermain peran, Pian menjadi siswanya, Ulun menjadi gurunya. Ya, kok Ulun kok melihat itu kadang kelihatan, kadang enggak ya. Wah, sudah mulai banyak, ada 23, 20. Ini sambil untuk ngabsen bisa Pak? Bisa untuk ngabsen. Adakah balon nggak kita? Ada nggak yang dari rumah muncul di sini? Ini kan ada yang ikut dari rumah kan? Ada yang muncul. Berarti kalau muncul kan berarti enggak, berarti si Den kan ikut beneran tuh. Kalau yang bilang dari rumah atau dari mana disiarkan ini terus ikut, berarti betul si Den mengikuti dari rumah. Iya? Ya seperti itu anak-anak kita. Kalau anak-anak kita nggak merespon ini, berarti dia mungkin nggak mendengarkan. Ya kan, namanya juga di rumah masing-masing. Kita tidak bisa melihat, mungkin dia kan tidak mendengarkan atau tidak, mohon saya itu. Apalagi kalau kita memang hanya ini, kita akan tahu oh anak-anak mendengarkan kita, merespon kita, sehingga kelihatan. Baik, itu 25. Nah, ini warnanya diubah-ubah oleh beliau ya. 25. Tapi saya nggak hafal ya dengan kawan-kawan kita.
Semua bisa dicek di sini. Ya. Ada banyak cara, mungkin ini bisa, mungkin dengan kalau Bapak Ibu ada yang pakai sisau itu juga bisa. Sisau, banyak ya. Baik, masih ada yang belum bergabung, masih ada 26 peserta kita berapa Bu? 27. Oh berarti sudah. Enggak, yang seharusnya ada di sini 27. Lebih lah. Ya. Kesempatan untuk kita mencoba bersama-sama maksudnya. Kalau nyoba sendiri nggak seru. Pian harus berperan menjadi guru sekaligus berperan menjadi siswa. Itu yang menyembuhkan sehingga kita nggak sukses untuk mencoba. Tapi satu saat kita memang begitu. Seperti Bu Alisa dulu belajar model, mau nggak mau belajar jadi guru sekaligus belajar jadi siswa, belajar juga jadi adminnya, mau pusing. Pusing. Ya ini kita di dunia online seperti itu. Oke ya, kita akan coba untuk menggunakan. Bapak Ibu silahkan merespon. Nanti responnya sudah tahu, mungkin beberapa sudah tahu. Jawabannya ada di. Kita menjawabnya itu melihat kode ya. Nanti di HP kita kodenya muncul apa segitiga atau jajaran genjang atau lingkaran, nanti cocok dengan sana yang ada alternatif jawabannya. Kita akan mulai. Nah ini sudah kahut untuk SMK Negeri 3. Ini ada musiknya sebetulnya, tapi karena tidak pakai ini. Oh ini kita faktor sinyal. Kenapa langsung main? Tadi ada waktunya Pak. Iya, tanggung. Nggak apa-apa, nanti bisa saya. Mana ada waktunya sebentar Pak? Oh ini demo ya? Ini demo ini. Nah nanti demo ini. Next Pak. Kalau next. Wow. Mana contek? Oke ya. Pertanyaannya di atas. Di atas ya, karena saya belum membuat gambar ya. Ya kita lihat lagi. Itu pertanyaannya. Ini pertanyaannya. Jawabannya nanti ini ya. Itu lihat kodenya di bawah punya Pian. Ya. Ada nggak? Ya lihat sana. Ya makanya memang. Ya di situ menjawabnya. Oke. Kalau Pian selama itu belum magic ya ketinggalan, nggak ada nyanyi. Nggak apa-apa. Ini kan untuk percobaan. Oke ya. Jadi nanti di situ alternatifnya pakai warna-warna dan kode itu. Lihat di HP Pian mana pilihannya gitu. Jangan sampai waktunya habis. Rata-rata waktunya saya setel 20 detik. 20 atau 30 ya. Lanjutkan. Nah, itu mulai ada ya. Oke, lanjut nih. Nggak banyak juga sih. Sekurang-kurangnya memuat komponen ini kecuali. Nah, kecuali. RPP sekurang-kurangnya memuat itu kecuali. Ayo, waktunya keburu habis.
Yuk. 7, 6, 5, 4, jawab. Oke. Kan ini sambil mengingatkan bahwa yang kita buat nanti itu seperti itu ya. Bapak-bapak, RPP yang mengikuti SE Mendikbud 2019 sekurang-kurangnya isinya ada 3 itu, betul kan? Kecuali yang indikator. Tapi ada indikatornya, boleh nggak? Boleh. Wong komplit aja masih dibolehkan kok. Itu kan karena ya. Makanya boleh pakai kecuali. Oh gitu ya. Berarti nanti Bapak dan Ibu membuat soal lebih baik lagi. Ya. Itu sudah 2:30 Pak. Jadi sudah 2:30. Kalau saya nggak tidur nanti kelihatan ngantuk hari ini gitu. Ya sudahlah, kita pakai saja 2:30 Pak. Oke, lanjutkan ya. Nah, sedikit lagi. Ini memang tidak banyak juga saya ngolahnya. Waduh. Oke. Siap. Oke. Guru menayangkan video orang terampil menggunakan mesin pencari di awal pembelajaran. Langkah itu tadi termasuk apa? Termasuk kegiatan apa? Guru menayangkan video tentang orang yang terampil menggunakan mesin pencari di awal pembelajaran. Langkah itu termasuk apa di dalam perencanaan pembelajaran kita? Itu ya. Oke. Lanjut. Naik nih. Oke. Pak, siapkan wadahnya, Pak. Wih. Nah, terakhir ini video conference sangat sesuai untuk kegiatan guru. Kecuali yang mana? Memastikan kehadiran, kesiapan. Terus apa itu? Yang di bawahnya mengajak peserta didik berdoa, menentukan pendapat, memantau aktivitas. Video conference. Yes, good. Oke. Ya. Baik. Siapakah pemenangnya? Ada nggak? Satunya siapa? Hadiahnya wadah saya. Wadah saya sama minumannya itu. Ya. Iya, kurang seru, nggak ada suaranya. Sebetulnya ada suaranya, tapi persiapan kita nanti nggak cukup karena waktu kita memang pendek ya. Jadi, tetapi setidaknya Bapak Ibu yang mungkin belum menggunakan bisa nanti dicoba untuk menggunakan, karena ini sudah difasilitasi di dalam Microsoft Teams-nya ya kan? Sudah bisa fasilitasi dalam Microsoft Teams-nya. Ada di situ, ada. Jadi tinggal kita belajar memakainya. Tapi memang kalau kita nggak pernah tahu cara makainya, bagaimana kita mau makainya? Kalau nggak tahu ilmunya, nggak mungkin nggak akan disentuh-sentuh. Gitu. Nah tentunya itu tadi kalau kita kasih suara, dia lebih menantang lagi. Ya.
lebih menantang lagi, ya game seperti yang di mall-mall itu juga. Ya, baik, nanti teman-teman kalau yang belum biasa nanti bisa berdiskusi dengan teman-teman saja. Saya yakin itu sangat cepat untuk membuatnya. Saya membuat dan mempelajarinya ya baru tadi malam. Melihat show-nya, saya pernah 1 tahun yang lalu show-nya menggunakan Kahoot itu pada waktu acara pemilihan itu 2019. Setahun lalu, tanggalnya juga tanggal-tanggal yang ini juga. Jadi Kahoot saya melihat itu seru juga, memang diajak untuk ini menjawab kalau istilahnya kepontal-pontal juga mau menjawab itu, orangnya banyak, terus kita disuruh jawab itu ke pontal-pontal itu. Nah, tapi seru dan bisa dipakai untuk menghidupkan suasana pembelajaran yang kemarin mungkin dirasa bosan karena mungkin belum bervariasi. Baik, ini hanya untuk nambahi, tapi juga bisa untuk evaluasi formatif bisa. Nanti kan ada statistiknya, nah itu tetap bisa digunakan. Bukan hanya sekedar permainan yang ada gunanya, tetap ada. Nah, cara yang lain juga mungkin slideo bisa digunakan seperti ini juga. Tapi yang sudah pasti, karena Pian sudah menggunakan Microsoft Teams sebagai kelas mayanya, ya di sana sudah ada ini Kahoot. Jadi Bapak Ibu tinggal menggunakannya. Saya sebetulnya juga mendapat kesempatan mempunyai akun, tapi akun saya di akun APSI. Kebetulan, jadi akun APSI saya dapat yang Microsoft Teams dan yang belakangan juga dapat akun untuk Google Suite. Nah, jadi makanya saya bilang merasakan 2 akun raksasa online yang merajai di dunia kita ini. Kita ini hanya untuk permainan, dan tentang materi atau RPP, contoh RPP saya juga sudah di-share oleh Ibu. Tinggal Pian bahas saja lagi. Yang sudah Pian share atau Pian baca, itu menurut Pian menggunakan model pembelajaran apa? Kalau contoh yang ulun kirim dengan Bu Alisa, teman-teman sudah membaca, itu pakai model apa? Model pembelajarannya apa? Kelihatan nggak di sana? Kayaknya nggak ditulis ya saya. Atau belum dibaca? Iya. Belum. Nggak apa-apa juga sih. Karena nunggu narasumbernya, Pak. Ini yang dasar. Nah, yang sebetulnya ini adalah yang ulun kirim dengan Ibu Alisa, itu adalah coretan yang ulun kirim di blog. Karena keburu sudah langsung aja, tidak usah diubah-ubah, sama contoh-contohnya sama coretannya di blog itu dikirimkan. Nah, yang penting adalah ini, bahwa menurut pedoman pembelajaran untuk masa pandemi ini, kan kita diharapkan menggunakan video conference dan kelas maya. Video conference dari yang sudah dimiliki di sekolah menggunakan Microsoft Teams ya, walaupun ada yang pakai Google Meet, ada juga yang pakai Zoom, ya boleh saja lah, nggak masalah juga lah. Yang penting conference-nya. Kemudian menggunakan kelas maya. Kebetulan kalau yang di sini sudah memfokuskan kepada kelas mayanya Microsoft Teams, ya nggak apa-apa. Mungkin karena kita belum terbiasa, maka merasa belum dekat. Lebih dekat pakai Google, ya itu karena Google itu sangat merajai di sini ya, lebih populer ya dari Microsoft itu.
terutama ini karena Google-nya dibawa oleh mesin pencari, jadi merasa dekat terus itu. Kan kita jarang pakai mesin pencarinya yang Microsoft, jarang kan? Nah. Baik, jadi sebetulnya tidak apa-apa bagi kami, kalau kami sebagai pengawas misalnya, itu melihat kalau teman-teman udah pakai kelas maya, sudah pakai video conference, itu sudah bagus. Yang belum itu kalau WA-WA-an doang, nah itu minimalis sekali. Kita kurang memberikan hak kepada murid kita itu untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang optimal. Itu tulisannya ada di pedoman pembelajaran masa pandemi, edaran dari Sesdikjen Kemdikbud ya, bukan kata-kata saya hanya menyitir dari sana saja bahwa pemenuhan hak kepada anak-anak kita itu diantaranya adalah mendapatkan pembelajaran dari kita yang ada video conference-nya, ada kelas mayanya. Nah, nanti penggunaannya untuk apa? Sudah ada juga itu di pedomannya. Teman-teman bisa, Bu? Ada ya? Ada yang baca ya? Karena itu kan artinya kita sama-sama saja, sehingga kita sama pahamnya. Oh, diharapkan seperti ini. Kayak apa implementasinya? Nah, itu yang kita cari, bentuknya seperti apa. Oke. Nah, saya sudah menggunakan atau sudah menyampaikan. Nah, ini ringkasan. Sorry, kecil nggak bisa dibaca juga ini. Itu juga masih kurang. Oke. Nah, ini campuran punya saya. Campuran nggak apa-apa, supaya yang pakai Google merasa ada kawannya, yang pakai Microsoft Teams ada juga kawannya. Jadi contoh RPP yang saya kirim atau saya upload di blog saya itu, saya rancang untuk menggunakan video conference Microsoft Teams, tapi pakai Google Meet juga bisa, salah itu. Kelas mayanya juga Microsoft Teams. Kemarin saya melihat fotonya sudah ada belajar tentang membuat kelas maya ya kan? Sudah ada. Jadi saya yakin yang semua sudah punya kelas online-nya. Kemudian kolaborasi. Nah, kolaborasi dokumen secara online ada belum? Ada? Belum disampaikan, Pak. Oh, belum disampaikan. Sudah ada tapi belum sempat disampaikan. Mungkin nanti perlu waktu aja teman-teman supaya bisa berkolaborasi dokumen sehingga bisa membuat anak-anak kita berdiskusi secara tertulis real time online. Bisa tak? Bisa ya? Belum disampaikan, Pak. Ilmunya belum bisa. Bisa Pak Dalizar ya? Menunggu pian transfer. Kita bisa berdiskusi aktif semua, nulis semua online. Sudah ada yang nyoba? Sudah, Pak. Saya belum disampaikan. Bisa, belum ditransfer, Pak. Ya, itu dengan demikian. Jadi kalau misalnya kita perlu mengajak anak-anak untuk berdiskusi, biarkan mereka berdiskusi, tetapi caranya kan kita beritahu. Nah itu dia. Anak kan, ya memang anak itu bisa juga nyoba-nyoba cepat gitu. Tapi kalau yang tidak tahu kan dia tetap harus di. Halo kawan. Halo kawan. Naik ya. Iklan. Di rumah juga ada begitu. Jadi bisa ya. Tapi Pian merasa kok menjawabnya kurang meyakinkan, menunjukkan belum nyoba. Belum dicoba, belum ya, disampaikan. Belum nyoba. Nah, kayak apa caranya? Ya. Karena kalau Pian belum nyoba, mau nyuruh anak-anak juga, nah, ya nggak mungkin lah.
Nggak mungkin menyuruh anak melakukan itu. Sementara kita sendiri belum nyoba. Ini anak caranya gimana Pak? Aduh, kan berhenti kita di situ. Ya, nah, saya juga mencoba untuk mencari informasi tadi malam, kayak bisa membagikan tulisan ini, atau setidaknya membagikan yang ini. Nah, di sini kan ada bagikan. Ini saya masih mencoba untuk yang di sini ya, karena kemarin saya minta dengan Bian itu kalau bisa yang Google, karena apa? Yang sudah pasti di Google kelihatan. Nah, yang sini saya mau nyoba dibuktikan untuk yang Microsoft, mau nggak? Ya, di sini ada, misalkan taruh saja ini adalah file yang boleh Pian otak-atik ya. Nah, ini dibagikan, disematkan, bisa dibagikan. Bagikan pada siapa? Saya pakai link saja ya. Saya linknya saya salin, tak titipkan siapa? Pian, Bu Alisa, bisa nggak nanti Pian masuk ke sini? Oke ya. Jadi siapapun yang punya link tadi bisa mengedit file saya yang saya tampilkan tadi. Nah, iya. Nah, Mami diminta mengambil jam 11 kata kawannya. Jam 11 bagaimana ini? Dapur kelihatan kok ada simpan. Kalau Mami baru aja tadi. Terbuka rahasia. Buat lu slide. Di mana? Di atas lihat tuh. Oh, ya. Nah, silakan Bu Alisa, ini saya kasih linknya. Coba Bapak Ibu, kan itu supaya bisa mengedit paling tidak bisa ke sini ya. Kalau bisa masuk di dokumen saya ini, nanti teman-teman berarti di situ nanti teman-teman bisa membuatkan format itu atau format diskusi untuk kelompok-kelompok siswa. Dokumennya ada di tempat Pian, di-share kepada muridnya. Nih, kamu nyatet diskusinya di sini, kelompok ini nyatet diskusinya sini, filenya lain-lain. Tapi bisa Pian kontrol dari laptop di mana kita bekerja. Kelihatan orangnya ada nggak di situ. Kalau nggak ada berarti bisa jadi dia tidak mengerjakan. Kelihatan kursornya. Nah, kita lihat aja di sini, apakah teman-teman nanti kursornya muncul di sini atau tidak. Sebetulnya muncul di di awalnya ya, paling tidak. Kalau ini tidak bisa, saya mengajak untuk mencoba di Google Dokumen. Bisa? Nih masuk sini. Nah itu siapa? Itu KT itu siapa? Di situ Ibu kan? Enggak, itu tadi. Nah ini. Sudah ada beberapa. Nah ini bisa, boleh aja, jadi nggak apa-apa. Ini tamu. Ya semuanya mungkin istilahnya itu ya. Jadinya saya nggak. Karena nggak pakai organisasi Pak. Jadi pakai organisasi. Jadinya tamu. Tamu ya. Okay. Oh itu tamu di tempat saya. Okay. Karena dokumen saya ini adalah dokumen saya masuk menjadi APSI. Oh nggih. Nggih, beda. Saya masuk sebagai akun APSI yang saya pakai. Sebetulnya saya sudah dibuatkan akun sini juga ya, tapi kebetulan ini dokumen saya masuknya menjadi akun APSI. Nah ini kan ini akun APSI saya ya kan, APSI pusat. Nah tapi yang penting ini ya, sudah bisa peserta masuk di situ. Coba edit silahkan, nggak apa, diedit, ditambahi kah, diblok-blok kah, dicoret kah, nggak apa. Kalau di delete nanti dia ngetik lagi. Ya. Tapi yang penting adalah teman-teman sudah nyoba, oh bisa ya untuk diskusi online nyatetinnya. Jadi murid kita bisa dikelompokkan, yuk diskusi ini hasilnya catatnya di sini. Kalau jadi satu nanti kan ribut ya, bisa ganggu-ganggu gitu ya. Tapi kalau mau jadi satu juga nggak apa-apa, seperti sekarang semuanya masuk ke sini,
ditulis ada yang di atas, mungkin ada yang di bawah, mungkin ada yang di bawahnya, ini nggak apa-apa juga. Yang penting penugasannya mungkin nanti jelas sesuai item-itemnya. Oke ya, jadi bisa ya. Jadi Bapak Ibu bisa sudah bisa menghidupkan gamenya supaya hidup, ya kan? Situasi pembelajaran yang mereka sudah bosan karena nggak ketemu, nggak bisa berdua dan sebagainya, bisa dihidupkan dengan game tadi. Ada permainannya. Kalau perlu ada pertandingannya ya. Tadi Kahoot tadi bisa pertandingan ya. Makanya siapnya dia. Antar tim satu dengan tim 2, bisa ya? Kan itu akan membuat menyenangkan gitu. Ada nggak ada hadiah? Kemudian ini bisa untuk media berdiskusinya guru dengan murid, murid dengan murid, bisa. Kolaborasi. Oke? Jadi sudah banyak yang bisa masuk di situ. Nanti ketika menggunakan akun yang sama, ini karena saya pakai APSI, jadi biar anggap tamu di tempat saya ya itu ya. Tapi kalau saya nanti masuknya sebagai akun yang kemarin sudah dibikinkan, kira-kira muncul gitu ya. Muncul namanya Pak. Iya, muncul namanya, paling nggak emailnya ini. Oke. Pak. Ya. Mungkin sedikit saran Pak. Mungkin cara men-share-nya itu kan mungkin perlu di dulu Pak. Artinya kan pada saat membuat dokumen kayak gitu harus di-share, cara di-share-kannya mungkin perlu diungkapkan ya. Dibuka sedikit Pak. Tapi kira-kira tahu nggak apa-apa ya? Diulangi lagi cara nge-share-nya ya. Ya mungkin tadi ada yang belum sempat memperhatikan dengan lebih seksama. Cara nge-share-nya sebetulnya kan di sini ada bagikan. Ada dua cara, disematkan dan dibagikan dengan orang. Kalau disematkan itu ditempelkan kalau yang tempelkan di website, atau ya di website ditempelkan yang di program HTML gitu ya, di linknya. Sematkan dokumen di blog atau situs web. Teman-teman banyak yang sudah punya blog. Ada. Di antara ini, misalnya kita ini ada 30, adalah 10 blog. Karena Tegawi Pak. Kata isi. Blognya tidak blog untuk macam-macam, blog untuk pembelajaran aja. Nah, jadi untuk menaruh materi-materi biang, soal-soal latihan kalau mau bisa ditaruh di situ supaya kita bisa memberi sumber kepada murid kita sendiri. Ya. Ada membuat blog yang gampang itu sejauh pengamatan saya untuk membuat blog bagi orang awam yang tidak tahu dengan HTML bahasanya menggunakan Google Science. Kalau pakai SharePoint-nya ini masih tengah sedikit. Ini kan ada nih di sini di Microsoft ini juga ada yang sifatnya untuk seperti blog, nge-share dari materi atau konten kita ada ya Pak ya? Ada 3 Pak. Tapi saya nilai masih gampangan Google untuk membuat blog. Ya kebetulan karena Ulun punya akun sebelah dan sebelah, maka Ulun bisa membuat perbandingannya dan punya pengalaman sendiri di rumah. Kalau kita pakai Blogspot ya kayak itu, pakai WordPress ya kayak itu, apalagi pakai HTML nulis sendiri, kadang mungkin jadi itu. Google Sheet lebih mudah Pak. Nah yang paling gampang adalah Google Sheet. Itu mudah mengedit dokumen. Nah, bukan untuk apa-apa, untuk menampung materi-materi biar nanti supaya mudah diakses oleh murid kita. Itu tujuannya. Ya. Baik. Jadi ini sudah ada
Ada saya catat tadi ada satu dengan game tadi sudah bisa nambahin. Yang kedua diskusinya model pakai online bisa ya. Mau pakai spreadsheet boleh, mau pakai slide-nya boleh. Jadi kalau misalnya ada penugasan membuat slide bagi kelompok siswa, mereka bisa berkelompok membuat ya tadi seperti itu, berdiskusi tetapi membuat slide kan bisa. Nah itu. Jadi alat-alat itu bagi pembelajaran daring penting. Namanya juga daring, alatnya juga harus daring. Kalau pembelajaran daring, alatnya mau pakai alat manual, nah kan ada cocok itu. Jadi kalau pembelajaran daring tentunya alat yang kita pakai adalah daring juga. Karena itu di dalam pedoman BDR itu disebutkan ada teks, ada gambar, ada video, ada mungkin lab virtual atau media benda kerja itu apa, benda contoh itu model ya, itu alat-alat yang bisa dipakai secara virtual. Nah itu yang penting. Kenapa kita perlu itu dulu? Mau nulis RPP kalau itu nggak tahu, ya RPP kita buntu, ya kan? Nah, jadi kalau mau mengajak atau meminta anak-anak diskusi ya, kita harus tahu, oh diskusinya ini. Kalau muridnya belum tahu, nanti kita ajarin dulu. Gimana caranya? Kamu nanti masuk sini, lihat emailnya, masuki, nanti kamu akan lihat sini, ini lihat di conference saya. Bapak Ibu sudah pakai video conference semua? Ada yang belum? Jangan ragu, ada yang belum? Belum. Ya, saya paham kuota-kuota itu video conference jangan sepanjangan. Bukan sepanjangan. Kalau sepanjangan ya memang menghabiskan. Hanya untuk waktu-waktu tertentu yang diperlukan. Makanya perlu itu diatur. Bukan sepanjang jam pembelajaran kita video conference, memang nggak efektif juga. Jadi tidak sepanjangan. Nah tapi yang penting Bapak Ibu tahu caranya. Ini sudah belajar kemarin ya? Sudah, nanti saya yakin aja itu sudah. Bapak Ibu tinggal nyoba video conference. Dengan video conference nanti bisa menampilkan tampilannya, bisa presentasi kan? Yakin? Yakin Bu? Video conference bisa presentasi? Bisa ya? Presentasi kita muncul ke komputer anak ya? Oke ya? Supaya yakin. Kalau yakin, maka kita menulis cara itu juga tidak ragu-ragu lagi. Jadi, tadi saya menyampaikan beberapa cara yang saya pilih. Hanya contoh ini tadi ya, hanya contoh. Tidak harus semuanya seperti ini, tidak. Sesuai dengan keperluan dan proses yang diperlukan. Nah, RPP kita walaupun disederhanakan, isinya 3 komponen, tetapi tetap diharapkan sedapat mungkin membawa model pembelajaran yang sesuai. Sedapat mungkin. Ya kita harus berusaha seoptimalnya. Karena itu kita tetap perlu mengenal apa itu namanya model-model pembelajaran. Nanti tahapannya apa? Nah, eksekusi tahapan itu ya kita gunakan media online ini. Nah, ini yang saya contohkan, Bapak Ibu bisa urutkan juga. Ulun menjawab dulu ya. Nanti Sidin di TPT lagi check up. Ya, Pak. Iya nggak apa-apa. Panggil Gojek aja ya.
Ya. Tadi sebelumnya sudah ulun sampaikan, saya di SMK 3 kayaknya tidak bisa lari-lari. Ya. Begitu memang sejak berapa? Sudah 4 tahunan kan. Stroke sebelah, tapi agak ringan lah, sudah semakin baik. Nah, ini kan rutin aja nih ke terapi atau CKK supaya tetap terkontrol. Nah tadi perangkatnya, nanti saya langsung sih. Baik, kira-kira beres saja itu. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah punya versi offline-nya, RPP offline-nya. Sudah ketemu belum, Arif? Ke flexing Pak. Gimana ya suku simpan? Kemarin itu kan di WA ya Pak. Kemarin lewat WA gini. WA. Di WA. Di forward ke tapi di sini hilang semua. Oh hilang semua ya. Kalau masih ada ya. Kalau WA saya belum saya hapus berarti masih ada ya. Masih ada Pak. Ini buktinya, nah buktinya ya. Bisa kirim lagi Pak. Buktinya masih ada nih Arif. Tapi masih mau nggak nih ya? Masih bisa tuh Pak. Harusnya bisa tinggal di forward. Teruskan lagi ya. Harusnya masih bisa Pak. Nah, nggak ada kemauan. Nah, di mana dia? Itu aja RPP depan. SIMDIK. Download dulu nggak bisa Pak. Jadi bukan mungkin Pak. Posisinya sudah di luar. Habis. Di luar Bilang. posisinya sudah. Di luar HP. Iya. Bisa bilang. Oh ya, dihapus di situ ya. Ya, nanti tetap bisa kita ya. Nanti saya kirimkan sebentar setelah sempat. Tapi kita lihat dulu aja ini Bapak Ibu supaya bisa kita diskusikan sama-sama yang ini. Karena Bapak Ibu sudah menerima soft copy-nya. Nah, mari kita tujuan tidak usah dianu ya. Tujuan biar sudah bisa aja. Yang berubah atau yang mungkin rasa ragu-ragu untuk kita tulis kan di langkah-langkah pembelajarannya, karena itu adalah cara barunya gitu ya. Kalau tujuan, analisis dan sebagainya itu sudah ahlinya, sudah setahun 2 tahun yang lalu. Oke, nah ini nanti kalau misalnya ada yang belum tepat ya mungkin memang harus diperbaiki. Misalnya ini guru masuk ke kelas online-nya sesuai waktunya. Kita jam berapa kalau di yang sekarang ini jam belajarnya berapa jam? 2. Sama. 2 jam semua. 2 jam saja. 2 jam semuanya. Oh ya. Ya sesuai jadwalnya itu ya. Kemudian mengajak siswa mau masuk ke video conference. Nah, ini mungkin di sini perlu kalau misalnya belum ada video conference-nya tentu lihat WA dulu ya. Ya memang perlu ada daftar WA dari anak-anak kita maupun orang tuanya sesuai pedoman PDR ya. Supaya apa? Kalau dengan orang tua nanti bisa memastikan anak-anak nih belajar enggak ya Pak? Kami melaksanakan pembelajaran online-nya supaya bisa cek and recheck saja. Kemudian diajak untuk masuk ke Vicon. Seperti ulun bilang tadi, ya jangan sepanjangan Vicon. Viconnya hanya untuk beberapa hal khusus supaya terjadi kontak mata dengan murid. Ya mungkin kan
gambarnya kecil, nggak mungkin kontak mata. Iya, tapi kan bisa juga nanti di tag satu persatu orangnya, kan muridnya ada atau tidak. Muridnya yang mengeluh, Pak, kuotanya boros, ya mungkin berapa detik sajalah untuk menampakkan orangnya, mbak itu di videonya di off kan, bisa kan? Videonya di off kan itu juga mengurangi banyak kuota. Kecuali kalau semua gerakan itu dipancarkan, barulah itu kuotanya ya melejit. Nah, kemarin juga ulun juga merasakan dalam waktu seminggu mengawani kawan-kawan pengawas, dan kawan-kawan pengawas ada diskusi kegiatan sampai tiap hari, seminggu habis. Berasa juga ya, seminggu habis ya. Deras gitu. Tapi waktu itu memang tiap hari ya. Ya sama sebetulnya kalau nanti kawan-kawan tiap hari on terus, masuk kelas ini video call itu lah. Nah, kayak itu. Ini ya, tenang saja. Ulun yang dada. Biar kalau kita mengeluh gitu ya. Dari dulu itu sebetulnya mengeluhnya itu kalau pengawas itu seperti pohon yang tinggi, buahnya jarang. Tuh dari dulu. Tapi itu nggak masalah lah, ulun tidak memikirkan itu juga. Gaji masih penuh, sertifikasi masih dibayar seperti kita juga. Sudahlah, itu cukup bagi saya untuk terus aktivitas saja. Tapi memang selama ini kita berasa tadi seperti yang ulun sebutkan. Padahal tadi mendampingi kawan-kawan pengawas itu juga ada beban, ada sharing dengan kawan-kawan untuk menambahkan ilmu. Kan banyak juga sih yang belum ber-TIK, itu yang banyak. Jadi ya, tapi nggak apa-apa. Walaupun seminggu habis tadi, seminggu habis. Akhirnya gemes ulun tukarakan yang 117 giga. Sampai habis bulannya sisa 40 GB masih nggak. Tapi itu sudah sukses saja, berguna. Nah, oke. Jadi Bapak dan Ibu, semua kegiatan-kegiatan ini sebetulnya sudah saya sesuaikan, atau Bapak Ibu sudah ada yang menduga ini pakai model, ada tulisannya di bawah sini? Pendekatannya tidak, karena tidak disuruh menulis lagi, nggak ada ya. Kan nggak disuruh nulis lagi, jadi tidak ditulis ya. Pakai apa ini? Ada yang sudah menduga model pembelajarannya? Pakai Discovery. Kalau pian amati dari langkah pertama sampai terakhir, ada nggak 5M itu? Hanya meminta informasi lebih atau mencari informasi lebih dalam lagi? Ada? Ada. Kemudian mengumpulkan informasi atau mencari informasi lebih banyak? Ada juga? Ada? Kemudian menganalisa atau melakukan mengasosiasi, menyimpulkan, menggolong-golongkan, membedakan. Kalau belum baca nggak bisa, coba dieksplor, masih bisa dilakukan. Satu, memang bukan itu keuntungan kita saja, yang kemudian dia siap untuk berkolaborasi, punya cara, punya keterampilan berkolaborasi dengan orang. Kan sasarannya itu, bukan karena sasarannya kita sukses mengajar, bukan. Muridnya yang jadi punya keterampilan-keterampilan untuk bekerja di abad 21, untuk berperan abad 21. Nah itu makanya contoh saya, memang saya lempar di internet kalau ada yang berminat, tapi nggak banyak apa yang berminat. Yang banyak berminat itu adalah mendownload dari guru berbagi.
ya kan? Sudah jadi, Pak. Sudah jadi, nggak perlu mikir. Tapi padahal kalau kita mau melakukan dengan murid kita perlu mikir nggak? Bisa nggak itu langsung kita pakai? Nggak bisa. Kayak apa nanti aku mau ini menyampaikannya kayak apa gitu. Nah, inilah cara yang perlu coba ini. Coba nanti biar yang secara umum mungkin sudah bisa ini. Yang umum, nah ini misalnya tuliskan alat ini kebetulan karena materinya adalah mencari informasi simulasi digital ya. Tapi kalau materinya adalah bahasa kimia misalnya, KD yang sudah dibicarakan apa? Apa pertanyaannya itu? Kalau yang sejarah, apa pertanyaan sesuai dengan KD yang sedang dipelajari, tapi yang mempunyai fungsi mungkin membangkitkan ingatan anaknya, mungkin menantang anaknya untuk mengarah ke sana, itu lebih dalam. Pertanyaannya itu kan, kalau kita tulis kebanyakan di RWP kita, itu hanya ditulis guru menanyakan pertanyaan yang menantang. Tahu kan? Lah ya, supaya menantang itu kayak apa pertanyaannya? Nanti pada saat, kan ini supaya menantang pertanyaannya seperti apa? Atau supaya bisa mengingatkan anak-anak dengan pelajaran di masa lalu, pertanyaannya apa? Nah itu yang kalau menurut saya sebaiknya kita tulis dalam RWP kita. Jadi kalau RWP kita itu kita bawa offline maupun online kita baca, kita ikuti, prosesnya itu berjalan dengan ya, sesuai rencana kita itu. Nah itu, jadi nanti Bapak Ibu itu ganti ya, ganti. Kalau misalnya Bapak Ibu mau pakai Discovery, modelnya kebetulan pas Discovery, mungkin ini bisa dipakai untuk model, tapi tetap yang perbaiki supaya menjadi optimal. Itu mungkin bisa pertanyaan untuk menantang anak-anak, ya, anak-anak belajar lebih dalam, mengajak. Nah ini hanya, nah kalau kita nggak pernah pakai alat video conference lah, ya biar ganti. Tapi sebaiknya pakai video conference ya. Panduan atau pedoman belajar dari rumah itu dua yang diharapkan tadi saya sebutkan. Satu pakai video conference, satu kelas maya. Itu pedoman dari sono, edaran yang sekretaris Dirjen Kemdikbud. Nah, tulisannya itu dipakai untuk apa? Jawaban dari kuis kita tadi, dari buku itu. Sebetulnya ulun hanya membaca dari buku itu, terus ditampilkan jadi semacam untuk menyamakan persepsi antara pian dengan kami. Nah, ini sampai di sini menaikkan tujuan. Nah ini cepat-cepat aja kan, membagi siswa ke dalam kelompok. Nah ini bukan kita mau mengajak anak berdiskusi atau kerja kelompok, membangun pengetahuan anak-anak itu menggunakan pendekatan collaboration itu ya, kolaborasi sosial. Jadi anaknya akan terbangun ilmunya karena dia kerjasama dengan kawannya. Itu yang jelas. Di situ ada kelompok, kemudian menayangkan gambar, bagi, kemudian tayangkan dulu gambarnya. Jadi anak-anak itu mengamati sudah dalam bentuk berkelompok itu. Maksudnya, tapi mau dibalik ya boleh aja, nggak apa-apa. Di langkahnya kemudian. Oke, pesan tadi membuat catatan yaitu sesuai di kita ya. Kita berikan saran. Persilakan kelompok mendiskusikan dengan WA atau kolaborasi Google Dokumen. Nah tadi kenapa kita menyarankan pakai kolaborasi Google Dokumen? Supaya dokumennya itu ada di tempat kita, anak-anak mengisi dia. Jadi arsipnya ada di tempat kita juga, tapi mereka juga punya.
tapi kita bisa ngontrol kan. Kita masuk dokumen situ, oh ada A, ada B, ada C. Betul mereka kerja, karena mereka belajar bersama-sama. Masuk dokumen satunya lagi, oh ada si E, si D, si. Kelihatan pada saat itu kan seperti tadi kelihatan. Kalau yang sudah akun yang serupa, namanya akan muncul. Jadi bisa ketahuan siapa-siapa. Itu pengetahuan yang seperti ini ulun terima, ini oleh-oleh itu. Oleh-oleh dari Singapura. Singapura tahun 2012 sudah ngajari ulun kayak itu. Jadi ya cuma pada waktu itu orang tidak tapi perlu. Jadi kalau hendak di share tentang yang begitu, enggak ada tapi mau. Ya sudahlah kata Bapak, sekarang baru diperlukan. Tapi kalau urut kegiatan dengan rekan-rekan pengawas, disuruh diskusi, tapi yang di situ saya di sini nggak usah melihat layar jadi satu kan, yang situ saya sini saya share saja filenya. Jadi kita baca sama-sama baca kan, begitu caranya. Jadi bagian itu adalah oleh-oleh Singapura ini. WA-nya ada juga, tapi kolaborasi Google Dokumen atau Google Slide atau Google Spreadsheet, ya itu kebetulan memang pemicunya dari hasil kegiatan ulun dengan Singapura itu. Jadi ini kemudian mendiskusikan, ada di persilangan wajah website. Nah ini website dulu dengan Google Science. Nah, ulun menggelitiki pian supaya membuat website untuk pembelajaran kita saja yang sudah ada di Google Drive. Bapak Ibu punya Google Drive juga kan? Ada kan? Yang ada di Google Drive bisa masuk di situ. Yang sudah atau yang kita ketik anyar apalagi. Jadi menggunakan, nah, saya menjadi berani mengatakan dengan yakin membuat dengan Google Drive, Google Site itu cara paling gampang bagi orang awam. Semudah mengedit dokumen. Beberapa hari yang lalu ketika ulun mengajak diskusi dengan kawan-kawan SMK Mandiri, hanya saya demokan sedikit saja ini Google Site. Bisa buat untuk pembelajaran kita saja lah, tidak usah jauh-jauh. Sekalinya sehari kemudian sudah bikin ya, sudah cukup, bisa. Tinggal di dalami saja, tinggal dibanyaki isinya. Gampang sekali. Tidak perlu juga, pokoknya gampang, bisa mudah mengedit dokumen. Bayangkan, biar mengedit dokumen, masangi gambar, ada? Sama. Cuma masang gambar aja, mengambil dari Drive, udah biasa kan? Tulisan pakai file, sudah ada filenya di komputer, tinggal upload di Drive, nanti tampilkan di site-nya. Gampang sekali. Jadi itu akan memperkaya. Satu, memperkaya. Ya, mungkin kita nanti sedikit demi sedikit akan ada waktunya untuk bisa menambahkan konten. Kemudian konten tadi bisa dipakai oleh murid kita untuk sumber belajarnya. Tidak selalu harus kita kirim pakai WA. Filenya berataan, ya. Tak selalu. Bisa jadi di situ ditaruh sedikit atau ditaruh sesuai dengan keperluannya. Bisa diatur. Nah, sehingga caranya bisa bermacam-macam, sehingga murid kita ya mudah-mudahan kalau caranya macam-macam itu ya tidak kemudian merasa bosan, terlalu cepat bosannya karena caranya bermacam-macam. Oke, ini kalau ini minta dibantu Bu Alisa, mungkin nanti kira-kira kalau
atau setelah pian lihati ini tadi, itu yang apa tahapannya seperti tahapan supaya menjadi masukan untuk kawan-kawan, kita warnai aja, diwarnai saja yang tahapannya masih tahapan pertama apa? Pernyataan masalah ya. Kalau discovery pernyataan masalah. Kalau lupa, ulun juga lupa sih. Kita bisa melihat kembali di panduan. Supaya bisa kita tandai itu tahapan-tahapan. Jadi teman-teman nanti bisa menginterpretasikan. Seperti itu juga. Nanti kalau saya bikin KD saya yang mau pakai discovery, rencana Pemberian rangsangan. nah ini dia. Ya ini kan ada, nah ini kalau secara generik, kalau discovery, nah ini enggak. Nah, memberikan rangsangan. Coba biar kasih diwarnain di teks kita itu. Kalau yang memberikan rangsangan itu sampai atau bagian mana misalnya, bagian mana, sehingga nanti teman-teman juga mudah untuk mengadaptasi. Ya, kasih warnanya, mengidentifikasi masalah atau problem statementnya. Kemudian pengumpulan datanya, mungkin dia tidak cuma satu baris ya, mungkin ada 2 atau 3 langkah barangkali. Nah, biar kasih highlight dengan spidol online ya, sehingga teman-teman nanti bisa mengadaptasi. Oh, kalau discovery kurang lebih seperti ini. Spidol online cari Pak. Ya. Kalau jadi spidol online. Spidol online-nya nggak ada. Nggak ada ya? Editing warnanya option nomor 7 ulun lah. Ulun bol gitu pala. Nah. Ya yang penting ada. Yang penting ada. Ini di mana Pak? di mana dia? Nomor 7 Pak. Ini, oh ya. Oke, menayangkan cerita gambar yang oke. Nah, Oke. Akan memberikan rangsangan. Nomor 2, identifikasi masalah. Nomor 2 itu berarti yang nomor 9. Nomor 9. Nah ya, nah ini kan gitu. Mengumpulkan data, membaca, menugaskan, mengumpulkan data ini bisa. Ini warna pen. Warna. Jadi sama ya Pak? Sama Pak. Kan online juga kalau sama enggak? Enggak. Nah, jadi mudah-mudahan dengan begitu nanti teman-teman mengadaptasinya bisa lebih operasional dan bisa menerapkannya di RPP kita masing-masing. Kalau nanti, nah tentunya ini kan discovery. Nah kalau nanti modelnya adalah yang lain, mungkin ya sebetulnya prinsipnya sama. Gitu. Prinsipnya sama. Dengan cara langsung seperti ini, perintah, tapi perintahnya harus lewat alat online. Alat kerjanya juga alat kerja online, itu yang perlu kita explore. Nah, tapi sekarang sudah ada bahan dari teman-teman tadi, bisa dengan game evaluasi, dan itu bisa untuk main game di akhir atau di awal. Nah, kemudian untuk berdiskusi bisa menggunakan MS Teams-nya atau Office-nya atau Google-nya.
Jadi bagaimana saya menyusun langkah bisa seperti ini? Ya itu tadi berpedoman pada sinta. Selain membaca contoh yang dulu sudah dibagi Bu, jangan-jangan kita bagi lupa ya, yang tahun dulu sudah plesan itu contohnya ada di situ ya, contohnya ada di situ. Hanya kalau tidak pernah kita adopsi untuk KD kita sendiri, kada berasa-berasa seperti ilmu yang jauh saja gitu. Tapi kalau kita adopsi untuk KD kita sekali saja misalnya, maka kemudian terjadi endapan bagi kita yang itu berguna. Nah itu yang mungkin perlu nanti teman-teman, ya perlu memang harus. Jadi ini bagaimana Bu? Yang biru ini tadi adalah stimulasi ya. Stimulus, yang kuning ini tadi identifikasi masalah. Sudah mengidentifikasi masalah. Terus berikutnya Bu, pengumpulan data. Membaca website ini sudah termasuk ngumpul 10, 11, 12. Oh membandingkan, nah ini sampai 11 saja mungkin. 10-11 ya Pak. 10-11 ini mengumpulkan data. Mengumpulkan data. 12 apa Bu? 12 pengolahan data Pak. Perbandingan kan Pak? Membuat perbandingan kan, Pak? Mengasosiasi ya? Mengasosiasi gitu. Ya. Okay. Mengasosiasi. Mendiskusikan informasi tertentu kan, informasi pembuktian kan Pak, verifikasi. Yang 15 menyimpulkan. Oh ya, ini rangkaiannya dari ini. Okay. Sebenarnya masih sama dengan di atas, okay. Tapi lebih luas. Iya. Luas. Terus membuat kesimpulan. Generalisasi ya. Iya, generalisasi. Kesimpulan. Sampai 15 ya. 15 kesimpulan. Ini mengomunikasikan juga nih, kolaborasi Google Document. Nah, 15-16 itu satu rangkaian. Satu rangkaian, sebenarnya satu rangkaian mengomunikasikan, generalisasi. 15-16 apa? Ya. Nah, begitulah. Ya, 17. Nah itu untuk game, menghidupkan suasana sambil betul-betul. Kalau memang mau diambil nilai formatifnya kan dari situ bisa. Nanti dari statistiknya bisa dibaca. Murid kita semuanya harus menjawab ya. Jangan seperti Pian tadi, ada yang ada menjawab ya kan. Nanti yang tidak ada menjawab nggak ada nilainya ini. Ya, itulah. Semuanya diajak betul. Kalau yang belum bisa menjawab, kenapa belum? Ya kita tanya dulu, belum bisa. Oh, ini diinstal dulu. Kan kita aja diinstal dulu, nanti masuk di sini, kemudian masukkan kode yang saya kirim. Begitu ya? Ya, Bapak dan Ibu, kalau ada diskusi dari dia, ada pertanyaan, ada diskusi, monggo silahkan. Nah. Monggo, jangan ragu untuk mendiskusikan, nggak apa-apa. Ini materi saya share di blog, kadang-kadang ada juga yang mendiskusikan panjang lebar. Orang dari Kabupaten Batubara aja saya layani, mosok yang kata saya layani. Ada yang ngechat atau yang pesan di Facebook. Kulon, saya dari Kabupaten Batubara Pak. Gimana Kabupaten Batubara gimana? Sumatera ya. Itu ya ngajak diskusi ya. Saya layani lah.
bagi kita kawan-kawan kita di sini. Kalau ada diskusi monggo silakan. Pak bertanya Pak, untuk RPP yang 1 lembar ini kan tuh ada kasih waktunya tuh 3 jam gitu Pak. Di satu kali kita tuh kan kadang ada beberapa jam tuh yang harus kita atur. Nah 2 kali pertemuan misalkan 1 kali. Nah berarti yang di sini untuk 1 pertemuan saja lah Pak. Tidak bisa 2 pertemuan. Ini khusus 1 pertemuan gitu. Yang ini. Enggak. Ya prinsipnya sebetulnya sama Bapak ya. 1 RPP itu bisa untuk 2-3 kali pertemuan kalau memang pertemuan materi itu memerlukan 2 atau 3. Jadi dalam satu kali pembelajaran online tidak kemudian ini habis, enggak ya, dari A sampai Z tadi habis, enggak, sesuai dengan alokasi yang sudah kita atur jamnya. Misalnya untuk ini dapat jatah 1 pertemuan ya berarti dia habis. Tapi kalau untuk KD ini tadi ternyata jatahnya adalah 2 pertemuan kita, ya berarti mungkin hari ini baru separuh atau sampai di mana bisa didapat. Nanti hari berikutnya tinggal lanjutin aja. Mungkin yang di absennya saja yang diulang kan. Absennya aja dia yang ulang. Tapi kemarin kita udah sampai ke ini ya, ngumpulin data ya. Nah, berarti kegiatan kita lanjut di langkah berikutnya. Gitu. Jadi tidak harus habis dalam 1 kali pertemuan. Kalau jatahnya memang ini 3 kali pertemuan, ya berarti memang harus nanti dihabiskannya 3 kali pertemuan. Kalau memang sudah lebih cepat selesai ya bagus, malah ditambah untuk mengayakan ilmunya. Jadi kurang lebih begitu. Silahkan Bapak Ibu lagi yang ada diskusinya. Jadi tetap prinsipnya sebetulnya sama. Hanya sekarang ini kan ketitipan dia tidak tapi diminta menghabiskan kurikulumnya ya lah. Itu ya saya ya kalau memang tidak bisa juga. Tapi ya memang ada kendalanya, tapi juga jangan juga jauh-jauh amat ya. Kesian murid kita maksudnya. Kalau jauh dari sasaran yang akan kita pelajari kan kasihannya muridnya. Itu aja. Karena kan murid kita itu kan bisa anak beliau, bisa adiknya Pak Suwiza, ya kan? Kan begitu, bisa keluarga kita maksudnya. Jadi memang tidak dituntut untuk menghabiskan tuntutan kurikulum, tetapi kita jaga kualitas dan mutunya supaya tetap baguslah. Makanya nih dia tadi kahutnya dipakai, Vcode-nya dipakai, jangan sepanjang jam. Di awal aja, misalnya sampai berapa menit kan? Kalau tapi itu pun dimaafkan kalau murid mematikan videonya setelah absen ya. Ya mungkin menghidupkan untuk beberapa menit lah. Ya kayaknya bisa aja. Wong chatting video call sama kawannya aja bergambar misalnya. Ya, karena pembelajaran ini nggak mau menghidupkan videonya itu keterlaluan. Tapi bagi mereka yang betul-betul kekurangan, ya kita maafkan lah, kita pahami lah. Tapi kita akan ada dasarnya. Ye, monggo diskusikan aja. Kalau memang itu tadi kurang menginformasikan, monggo silakan digali. Ada Bapak Ibu? Monggo Pak. Enggak. Masih terdengar suaranya. Ya. Untuk Pikon ini Pak, kan Pikon sebenarnya kita langsung bahasa harusnya Pak ya. Tapi misalnya Pikon ini ada siswa atau kita mungkin dari guru ada inisiatif kita buatkan untuk sesi misalnya video pakai apa namanya, pakai YouTube atau pakai apa yang bisa di setel ulang siswa, gimana tuh Pak? Memang kita nggak bisa langsung tatap muka dengan siswa sih sebenarnya. Tapi kan kadang-kadang karena jaringan, mungkin saat kita waktu Pikon siswa nggak ada jaringan, di sisi lain ada jaringan, mungkin bisa nggak gitu Pak? Iya. Memang tujuannya kan kita supaya tatap muka sebenarnya. Absennya dengan online aja Pak. Dari komennya absennya Pak.
bisa dipahami itu kalau konteksnya adalah tetap terselenggaranya pembelajaran, konteks tetap terselenggaranya pembelajaran. Tetapi mungkin ya tadi mungkin kalau memang kan suatu kondisi di satu tempat itu bisa berubah, ya, berubah sesuai dengan kondisi lingkungan kita ya, mungkin cuaca dan sebagainya itu sangat mempengaruhi. Jadi bisa dipahami kalau suatu saat mungkin kira-kira juga tidak sepanjang tahun kita, tidak sepanjang jam pembelajaran kita terkendali terus gitu ya, kayaknya enggak lah. Ya seperti yang kita lakukan, saya video conference dengan teman-teman pengawas itu pada bulan yang lalu pun hampir setiap hari. Ada juga waktu menggunakan MS Team ini di awal-awal bagus, jernih, pakai apa pagi begini. Ketika dipakai siang ada juga Bang, rontoknya terkeluar dari meeting juga ada, tapi tak selalu juga. Jadi cara tadi mungkin bisa untuk menghadirkan pembelajaran, tetapi kontak ada emosinya atau sentuhan kata-kata kita secara langsung kalau lewat YouTube nggak bisa dirasakan, gitu ya. Tapi kalau kita pakai itu bisa, walaupun nggak pakai layar, oke lah, suaranya barang, oke ya, suaranya. Jadi kalau misalnya karena kan kita menggunakan video conference itu kalau kendalanya ada di jaringan atau sinyal, videonya matikan, betul kan? Suaranya tetap bisa. Kalau sampai suaranya juga kadang mau, ya memang itu berarti memang sedang parah-parahnya sinyal kita pada saat itu. Yang diperlukan itu adalah sentuhannya, sentuhan mungkin kelembutan Bapak Ibu merangkul murid-murid kita itu yang akan menyentuh mereka. Beda dengan ada sentuhan, cuma pokoknya materi aja muncul di YouTube atau baca di websitenya, emang bisa untuk materi, tapi sentuhannya kayaknya itu lebih pas kalau pakai ada video conference, walaupun dengan catatan tidak sepanjangan videonya dinyalakan, karena kita paham murid kita itu agak susah untuk mendapatkan kuotanya, saudaranya beberapa harus bergantian, jadi kita pahami itu. Makanya kalau misalnya sudah on ada, walaupun hanya pakai audionya saja, oke lah. Kecuali pada saat-saat tertentu kan tidak sepanjang. Nah makanya tadi juga untuk penyampaian materi bisa kita lewat YouTube. Bahkan memberikan link di YouTube yang sudah ada materinya pun nggak apa-apa juga. Bagus lagi kalau ada dibuat di dalam MS Team-nya, di kelasnya, linknya udah dibawa masuk sana ya. Artinya anak-anak tetap dalam lingkungan kelas Microsoft Teams dan seolah dia tetap dalam lingkungan kelas pembelajaran. Walaupun kalau sudah habis nonton yang YouTube tuh bisa akhirnya ke YouTube-nya yang lain-lainnya itu ya, bisa kemana-mana. Tapi nanti kembali ke sini ya. Nah, sambil kan makanya di situ bisa cek and recheck kita sudah ada belum. Yang sudah kembali bisa kirimkan senyumannya, nah misalnya gitu, top. Ya inilah hebatnya cara kita gitu. Jadi ya diusahakan tetap ada sentuhannya Pak. Mungkin itu yang mereka perlukan, yang mereka rindukan untuk sampai ke sekolah lagi itu ya itu. Mungkin hanya disentuh pundaknya, itu yang dirindukannya ternyata. Di rumah kan tidak pernah disentuh sama mamanya. Iya kan? Dimamai mungkin banyak kan dimamainya. Mudah-mudahan bisa disituasikan